Kalau ada orang tua ya atau tetangga yang kakinya bengkak gede banget ya, kayak kaki gajah, biasanya orang-orang langsung bilang itu sakit apa nih? Nah, biasanya orang bakal bilang ini ya, itu sakit ginjal dok, pastinya. Pasti disuruh cuci darah tuh. Nah, itu dia ya stigma yang paling kuat di masyarakat ya. Jadi pokoknya kalau bengkak ya pasti dituduh sakit ginjal ya. Padahal teman sehat ya, harus tahu secara medis bengkak di kaki atau edema itu penyebabnya ada banyak sekali. Bisa karena jantung, ya bisa karena liver, bisa juga karena pembuluh darah, atau bahkan cuma efek samping obat darah tinggi yang dikonsumsi. Kalau salah diagnosis, ya salah minum obat, ya malah bahaya. Terus gimana cara membedakan bengkak karena ginjal dengan bengkak yang lain? Nah, jadi kita bahas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kaki bengkak adalah keluhan yang sangat umum, terutama pada lansia atau orang yang punya penyakit kronis ya. Pasien sering datang ya dengan muka panik mungkin ya, kakinya bengkak, kalau ditekan nggak balik lagi. Nah, ini ginjal pasti rusak nih katanya ya. Tenang dulu ya, dalam dunia medis bengkak berisi cairan itu disebut dengan edema. Memang benar ya, salah satu gejala gagal ginjal adalah bengkak, tapi tidak semua bengkak berarti gagal ginjal. Nah, kita harus lihat gejalanya ya secara utuh ya. Hari ini saya akan jelaskan 5 penyebab utama kaki bengkak berdasarkan data medis ya, fakta medis, supaya kalian bisa waspada tapi tidak parno ya. Yang pertama, kapan bengkak itu memang karena ginjal. Nah, jadi kita harus jawab dulu ketakutan utamanya. Benar ginjal yang rusak bisa bikin bengkak. Nah, kenapa? Ya karena ginjal bocor dan membuang protein albumin lewat urin, padahal protein itu fungsinya menahan air tetap di pembuluh darah. Kalau protein hilang, air rembes ke jaringan kaki, ya tanda khas bengkak ginjal. Biasanya bengkaknya bukan cuma di kaki, tapi juga di wajah, kelopak mata, ya sembab kelopak matanya, terutama saat bangun tidur di pagi hari. Selain itu, cek urinnya. Urinnya penderita ginjal biasanya berbusa, ya tanda ada protein. Seringkali sertai dengan mual, lemas, dan juga gatal-gatal, ya. Jadi kalau kakinya bengkak tapi matanya tidak sembab dan kencing jernih, kemungkinan besar itu bukan ginjal. Yang kedua, masalah jantung. Ini penyebab yang sering luput ya. Jantung itu pompa darah ya. Kalau pompanya lemah, gagal jantung, dia tidak kuat memompa darah balik dari kaki ke atas ya. Akibatnya ya cairan menumpuk di kaki karena gaya gravitasi ya. Tanda khas bengkaknya kalau jantung itu bengkaknya biasanya simetris kiri dan kanan dan disertai dengan sesak napas. Sesaknya khas ya, memberat saat beraktivitas atau saat tidur telentang. Posisi tidur harus pakai bantal tinggi. Nah, kalau kamu bengkak kaki ditambah dengan gampang ngos-ngosan, segera cek ke dokter spesialis jantung ya. Yang ketiga, masalah pembuluh darah. Jadi ini penyebab paling umum ya. Banyak orang yang kerjanya banyak berdiri atau duduk atau di pembuluh darah vena kaki rusak sehingga darah susah naik. Tanda khasnya biasanya bengkaknya memburuk di sore atau malam hari setelah seharian beraktivitas, tapi kempes lagi setelah bangun tidur pagi. Sering disertai dengan pegal, kram, atau terlihat urat-urat halus varises di betis. Nah, kalau diangkat kakinya lebih tinggi dari jantung, bengkaknya berkurang. Itu bukan penyakit organ dalam, tapi masalah pembuluh darah kaki. Yang keempat, masalah hati, liver ya. Jadi hati ataupun liver itu tugasnya memproduksi protein albumin. Kalau liver rusak ya, misalkan sirosis ya, produksi albumin stop, cairan rembes ke kaki. Tanda khasnya biasanya disertai dengan perut buncit ya, ataupun asites. Jadi perutnya buncit gitu, matanya atau kulitnya agak kuning. Dan riwayat sakit hepatitis atau konsumsi alkohol sebelumnya, kemudian jadi bengkaknya ini satu paket dengan perut yang ikut membesar. Yang kelima, efek samping obat. Nah, ini poinnya ya, yang sangat penting dan sering bikin salah paham. Banyak ya pasien darah tinggi yang rutin minum obat golongan CCB, calcium channel blocker, contohnya amlodipin, sekitar 10-30% lah pasien yang minum amlodipin itu kalau seandainya jangka panjang itu bisa mengalami efek samping kaki bengkak. Ini bukan berarti ginjalnya rusak karena obat, ini murni efek pelebaran pembuluh darah di kaki. Solusinya, jangan stop obat sendiri, konsultasikan ke dokter ya. Dok, saya minum amlodipin nih, kakinya udah mulai bengkak nih gitu ya. Nah, biasanya dokter akan mengganti jenis obat atau menyesuaikan dosisnya, tergantung nanti dari hasil pemeriksaan. Biasanya bengkaknya akan hilang sendiri ya. Nah, ingat ya, bengkak karena obat amlodipin itu tidak berbahaya bagi organ, cuma tidak nyaman dilihat. Kapan harus segera ke IGD? Ya, jadi kapan bengkak kaki itu tanda bahaya ya, perlu penanganan darurat. Yang pertama, kalau bengkaknya tiba-tiba dan hanya di satu kaki.
Kemudian disertai dengan nyeri hebat, kemerahan dan hangat. Hati-hati, ini tanda DVT ya, deep vein thrombosis ya, atau sumbatan bekuan darah. Kalau bekuan ini lepas dan juga lari ke paru-paru bisa fatal. Yang kedua, jika bengkak disertai dengan sesak napas hebat dan nyeri dada. Nah, jadi kalau seandainya mengalami hal itu kayak gitu. Kesimpulannya ya, kaki bengkak itu alarm tubuh, tetap harus tahu ya, tetap harus waspada. Tapi penyebabnya banyak sekali, jangan dikira-kira, jangan mengada-ngada. Kalau nggak tahu, lebih baik bawa ke dokter saja, periksakan ya. Nah, kalau bengkak pagi hari plus mata sembab tambah kencing berbusa, yaitu curiga ginjal. Kalau bengkak kemudian sesak napas, ya ditambah cepat lelah, itu curiga jantung ya. Kalau bengkak sore hari ditambah adanya varises, curiga pembuluh darah. Nah, kalau sedang minum obat darah tinggi, curiga efek obat. Jangan asal minum obat ya, misalkan ya, wah ini kayaknya biar bengkaknya kempes minum obat diuretik nih. Jangan ya, tanpa resep dokter, bahaya dehidrasi, bahaya nanti ginjalnya malah rusak beneran ya. Sekarang coba cek kaki kalian atau orang tua kalian, tekan bagian tulang keringnya ya dengan jempol selama 5 detik dan lepas. Apakah kulitnya langsung balik atau meninggalkan cekungan lesung gitu? Kalau ada lesung, itu namanya pitting edema ya. Segera konsultasikan ke dokter, cari tahu penyebab pastinya dan cari penanganan dan juga solusinya. Oke, jangan lupa like, share video ini ya, ke grup keluarga boleh, ke teman dekat boleh, supaya makin banyak yang tahu dan juga makin banyak yang nggak panik. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton. Diagnosa yang tepat adalah awal kesembuhan. Salam sehat, sampai jumpa.